Bu, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangsob, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakat tunggal Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan tentunya enak. Oh, datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus Yayasan Darul Mutakin dan Panitia Kurban 1442 Hijriah 2021 menyampaikan banyak terima kasih
kepada para mudhohi, para panitia dan semua jemaah sekalian. Kurban alhamdulillah tahun ini terkumpul 17 ekor sapi, 2 ekor kambing. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TPDM dan Radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PPA Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPA Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumul khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, Televisi Pendidikan dan Dakwah, Radio DM Streaming, Radio Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa di program Dialis DM sore hari. Untuk edisi hari ini tepatnya hari Jumat, ya, hari yang ke-20 di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali hadir menyapa Anda semuanya, tentunya di layar kaca Anda dan juga di telinga Anda semuanya yang menyimak di kesempatan sore hari ini. Kabar baik untuk Anda, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya. Dan seperti biasa di kesempatan sore hari ini saya Yana Mutakin mendampingi narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Tentunya dalam kebersamaan kita 1 jam ke depan insya Allah sampai menjelang pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah beliau akan membawakan tema berkaitan dengan akhlak terhadap kedua orang tua. Nah, ini sangat penting sekali ya bagi sahabat. Dan silakan tonton bersama keluarga, juga bersama putra-putrinya, ya, supaya menjadi anak yang benar-benar berakhlak terhadap kedua orang tuanya. Tema ini sangat menarik, ya, dan bagi Anda mungkin nanti mempunyai permasalahan, ya, ataupun ingin bertanya, baik itu pertanyaan di seputar tema ataupun juga pertanyaan di luar temanya, dapat Anda pergunakan langsung hubungi kami di teleponnya 0821-2020-4245. Sekali lagi, telepon WhatsApp-nya nanti dapat Anda pergunakan di nomor 0821-2020-4245 ataupun di nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Anda juga tidak hanya bisa melakukan telepon WhatsApp, juga bisa melakukan video call, ya. Untuk video call ataupun untuk telepon caranya mudah. Anda tinggal kabari kami terlebih dahulu, kirim pesan WhatsApp, kirim kode, ya, kepada kami, nanti kami yang akan menghubungi Anda semuanya. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, tentunya kita seperti biasa akan diawali dengan doa terlebih dahulu bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Dan alhamdulillah beliau pun sudah berada di studio. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz di kesempatan sore hari ini? Hari Jumat kan ya. Betul. Alhamdulillah. Kayak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita persilakan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis DM rahimakumullah, kita bersyukur pada Rabbul Alamin. Tak terasa waktu terus bergulir, ya, sampailah kita pada hari Jumat, hari yang ke-20 di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan Jumat 30 Juli 2021. Tentu saja atas pertolongan Allah, izinan Allah Azza wa Jalla,
Saya Asep bersama Kang Yana kembali bisa menjumpai Anda ya setiap pagi dan sore, Masya Allah. Pagi hari di program Dialis DM Pagi ya, pukul 6.45 sampai pukul 5.45 sampai 6.45, 1 jam saja. Setiap sore pukul 16 sampai pukul 17. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga dimanapun berada, insya Allah Pak, sore ini Anda sedang berkumpul dan keluarga ya, atau mungkin sedang di tempat aktivitas, di perjalanan, dimanapun. Yang penting mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan hati yang lapang, berbahagia bersama keluarga. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita, mungkin termasuk Anda juga, yang mendapat giliran ujian dari Allah, yang sedang sakit, ditimpa musibah, menghadapi beragam macam persoalan dan sebagainya, hadapi dengan tetap penuh kesabaran, ketawakalan pada Allah Azza wa Jalla. Kita doakan yang sakit semoga semuanya segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesembuhan yang sempurna. La yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dari sakitnya ya. Demikian pula Anda yang sedang menghadapi berbagai kesulitan, musibah dan sebagainya, Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan segera mengangkat semua bentuk kesulitan itu, yaj'alahu makhraja, Allah memberikan solusi yang keluar yang terbaik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Zal Jalal wa Ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat TM dimanapun Anda berada, tentunya seperti biasa di sore hari ini kita persiapan mata kita, telinga kita ya, untuk menerima ilmu ataupun akan menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema akhlak terhadap kedua orang tua. Silakan Pak Ustadz. Akhlak terhadap kedua orang tua, itu tema yang tertera di samping sebelah kanan saya ya. Apa yang dimaksud akhlak? Itu udah mafhum, artinya tingkah laku, tindak perbuatan setiap umat manusia yang telah menjadi karakter. Salah satu antaranya Islam mengajarkan bagaimana kita memiliki akhlak kepada kedua orang tua kita. Nah, kenapa kita sebut akhlak kepada kedua orang tua kita? Kita ketahui tanpa melalui proses kedua orang tua tidak mungkin kita semua bisa lahir ke alam panah ini, ya kan? Ada 3 manusia yang luar biasa kelahirannya. Yang pertama, manusia tidak punya ayah, tidak punya ibu, itu Nabi Adam alaihissalam, yang langsung Allah ciptakan tidak melalui proses kedua orang tuanya. Yang kedua, Siti Hawa, dari tulang rusuk yang paling atas dari Nabi Adam sendiri. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam, beliau punya ibu tapi tidak punya ayah. Siti Hawa punya ayah tapi tidak punya ibu. Nah, kita semua dipastikan kita pasti punya ayah, pasti punya ibu. Artinya tanpa melalui proses ayahanda ibunda kita tidak mungkin kita akan lahir ke alam panah ini. Maka itu sangat logis sekali, pantas sekali kalau Allah Azza wa Jalla merintahkan supaya kita berakhlak yang baik kepada kedua orang tua kita. Untuk bagian pertama ini ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan mengatakan dan berbicaralah dengan perkataan yang mulia. Anda bisa perhatikan materinya di layar kaca Anda. Saya kutip di Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 23. Kang Ina, tolong bisa bacakan? Bisa kelihatan juga? Nah, biar ada penyegaran, silakan. Nah, ini ayatnya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Al-Isra surah 17 ayat 23. Kita lihat isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan telah memutuskan, katalah wa qala, bimana memerintahkan siapa? Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, bahwasanya supaya kalian semua ya tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah sendiri. Ini perintah bertauhid. Kita maklumi Islam ada agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Dalam ayat ini kembali Allah mempertegas ya, kita tidak boleh menyembah, memohon, meminta, mengabdi kepada siapapun illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Nah, menariknya, setelah ayat tentang tauhid, ayat yang paling pokok ajaran Nabi Islam tauhid kan, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan poin yang kedua. Apa itu? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua ibu bapamu. Masya Allah. Diperintah beribadah hanya kepada Allah atau perintah bertauhid digandengkan dengan wabil walidaini ihsana. Pak Mufasir sepakat menyatakan ini, bahwa yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua, berakhlak kepada mereka, itu merupakan wajib hukumnya. Ya. Bahkan saya ingat satu hadis ketika Rasulullah SAW tanya, ayyul amal yahabbu ilallah, ya Rasul, amal apakah yang paling sangat dicintai Allah? Apa jawaban dia? Dari 3 jawaban dalam hadis ini. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, bimana as-salatu fi awali waqtiha, dirikan sholat fardu yang 5 waktu selalu tepat di al-waktu. Summa ayyun ya Rasul, apalagi? Nah, jawaban kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada kedua ibu bapamu. Summa ayyun ya Rasul, apalagi? Al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bayangkan, jihad di jalan Allah itu poin urutannya yang ketiga setelah orang tua. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua mutlak, ini satu keharusan setelah kita bertauhid kepada Allah. Nah, bagaimana cara bakti pada orang tua itu? Nah, pada ayat berikutnya dijelaskan dengan rinci ini. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Apabila salah seorang di antara keduanya sudah berlanjut sepuh, al-kibar, sudah sepuh, sudah pikun, ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau dua-duanya, ayahandanya sudah sepuh, ibunya pun sudah pikun. Kita tahu kan karakter orang yang sudah pikun, yang sepuh, mungkin tidak pikun ya, tapi sepuh, perasaannya lebih sensitif daripada anak muda, ya kan? Mudah kasinggung, gitu kan? Itu kalau di Bandung ini ada yang kena dan menderita penyakit B nges kalau makanya tahu B, belikan, beser, boson. Masya Allah. Maka itu Allah wanti-wanti, fala taqul lahuma uffin, janganlah kau katakan kepada keduanya, baik kepada ibunda, ayahanda, kata-kata uffin, mananya kata-kata yang cenderung mencemoohkan, mencaci, memaki, ya, membuli, atau isyarat matakah, isyarat tangankah yang menunjukkan ketidaksukaan pada orang tua. Fala taqul lahuma uff, jangan katakan itu pada mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, melainkan katakanlah pada mereka dua qaulan karima, kata-kata yang mulia. Artinya kata-kata yang sopan, yang menyejukkan, yang menggembirakan. Terus kalau mah gampang kasinggung, hati-hati itu. Ya. Nah, kenapa nggak boleh menyinggung orang tua? Nah, awas, hati-hati.
Jawaban dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Jika orang tua murka pada kita, tidak senang pada kita, marah pada kita, Allah pun sama, marah sama kita. Orang tua ridho sama kita, senang kepada kita, cinta kepada kita, Allah pun akan mencintai kita. Tuh, Masya Allah, Rasulullah sampai menyatakan seperti itu. Ya, seolah-olah Allah tuh merasakan bagaimana kalau seorang anak mencaci maki orang tuanya. Maka itu kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ridhonya Allah Azza wa Jalla, maka kembali pada awal ayat, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah dan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Satu. Nah, di ayat 24-nya, nah ini, wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu, kata Allah, terhadap mereka berdua, artinya berlaku sopanlah kamu terhadap keduanya, minar rahmah, dengan penuh kesayangan, dengan sikap lemah lembutmu kepada keduanya. Artinya dan penuh keikhlasan. Ketika kita berbuat baik, misalnya membantu berjalan, membantu duduknya, kadang alhamdulillah kita punya rezeki, juga menafkahi orang tua, makan minumnya kita jamin, tempat tidurnya kita siapkan, ya, niati dengan penuh keikhlasan. Supaya ikhlas, ingat masa lalu ketika kita masih dikandung, ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita, masa kanak-kanak, masa anak-anak, masa remaja, terus Masya Allah, yang namanya rahmah, kasih sayang orang tua kepada kita tidak mungkin dapat terhitung oleh kita. Saya ingat seorang sahabat menyatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, apakah kebaikanku kepada orang tuaku, ibundaku telah terlunasi? Gimana? Muda ini menceritakan, aku ini seorang pemuda, namun tidak menikmati masa mudaku seperti orang lain. Kenapa? Masa hidupku kubaktikan siang dan malam untuk menemani ibuku tercinta. Kenapa? Beliau udah sepuh, tidak bisa berjalan, aku yang menggendongnya. Masya Allah. Ketika makan, aku yang menyuapinya. Semua keperluannya aku lain sebaik-baiknya. Apakah sikap baik aku kepada ibuku itu telah membayar kebaikan orang tuaku kepadaku? Apa sahabat Nabi, sahabat Dem rahimakumullah, Rasulullah, wahai pemuda, jangan kau harap bisa membayar semua kebaikan ibumu. Satu tarikan napas pun dari ibumu belum dapat kau lunasi. Masya Allah. Kenapa ya Rasulullah? Beda. Ya, minar rahmah, kasih sayang orang tua kepadamu dan kasih sayangmu kepada orang tua beda. Kalau orang tua menyayangimu, merawatmu, mengurusmu dengan harapan dan doa demi doa terus dipanjatkan pada Allah, mudah-mudahan anaknya sehat, panjang usia, sukses, berhasil dan seterusnya. Tapi kamu menyayangi orang tua, di hatimu pasti terbetik, kapan orang tuaku mati. Betul? Kan lelah, capek kan, cangke, udah kolot, udah sekolot ya, segala macam di situ. Naudzubillah. Masya Allah. Ada peribahasa yang bagus nih, kasih sayang orang tua itu sepanjang jalan, kasih sayang anak hanya sepenggalan. Kayak apa artinya? Si pemuda ya, artikan sepanjang apa, kasih sayang anak itu sepanjang jalan. Apa namanya? Kalau jalan ada ujungnya nggak? Tidak ada ujungnya. Kalau kasih sayang anak sepenggalan saja enggak. Maka itu pada berikutnya, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani aku sewaktu aku kecil. Satu. Poin yang kedua, nah halaman berikutnya saya kutip Luqman 31 ayat 14. Apa artinya? Bersyukurlah kepada keduanya. Kenapa kita bersyukur kepada kedua orang tua? Nih penjelasannya. Wasyainal insana biwalidayhi hamalsu ummuhu wahnan ala wahn. Dan kami wasiatkan kepada manusia, di mana kami perintahkan pada manusia terhadap kedua ibu bapanya supaya
mereka betul-betul berbakti kepada keduanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamalat ummu wahanan ala wahan. 9 bulan lebih kan. Udah lahir, wa fisalu fi amain. Tidak dibiarkan. Lantas disusuinya selama 2 tahun. Masya Allah, dirawatnya. Maka itu, anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kedua ibu bapamu, ilayyal masyir, dan ingat, hanya kepadakulah kalian semua akan kembali. Mudah-mudahan kita sebagai anak juga kita, kalaupun laki-laki terhadap orang tua kita, berbagilah Anda yang masih punya orang tua, segera ya mohonkan maafnya, muliakan kuliah kehadirannya ya. Anak-anak kecil, anak-anakku semuanya, incu semua, apalagi kalau masih ada orang tua, sok kesempatan emas bagi kalian untuk merebut ridho orang tua, kasih sayang orang, jangan disakiti, jangan disinggung mereka, supaya Allah nanti mengasihi Anda, berkah hidup Anda. Yang sudah meninggal orang tuanya, tidak ada cara lain, istighfaru lahuma, sayang pada orang tua yang telah meninggal, caranya mendoakannya, doakan sebanyak-banyaknya supaya dosanya diampuni. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin di sore hari ini dengan membawakan tema akhlak terhadap kedua orang tua ya. Terima kasih juga ya Nasapa untuk Anda yang bergabung di sore hari ini. Luar biasa ini. Insyaallah, terima kasih. Di sore hari ini alhamdulillah ya. Bertambah banyak alhamdulillah. Terus bagikan ya, mohon bantuan dari semuanya. Coba lihat ya. nomor wahid siapa nih? Dari kawasan Cimahi. Nomor wahid Masya Allah. nomor awal. Mas Mus. Kang Mus ya dari Mimo Bakso Ceker di Terima Cimahi. kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya. Ibu Erna Justi dari Sukajadi, terima kasih ya. Dari kawasan Kediri, Mas Adi Nugroho. Mungkin nanti Terima kasih, kayaknya ya. harus ada kuis juga, voucher bagian pertama muncul atau bagian pertama laporan ya. Betul, Tidak hanya pertanyaan aja. Iya. Tapi ini mohon yang sudah dapat ambil terlebih dahulu ya, biar segera nanti Jangan ada. numpuk di sini nih. Ya, ambil, segera ambil ya. Baik, Ibu Yatini juga terima kasih ya. Umi Fazri dari kawasan Subang juga terima kasih ya. Ibu Anis Juwaria juga ya, terima kasih. Juga untuk sahabat DM silakan ya, Anda yang mau bergabung, mau bertanya di seputar tema ataupun juga di luar tema, pertanyaannya dapat langsung Anda telepon ya melalui telepon WhatsApp di 0821 20204245. Sekali lagi 0821 20204245. Juga Anda bisa mengirimkan video call ya, silakan ya di nomor yang sama, atau juga yang nonton di Facebook DM Streaming bisa melalui kolom komentar. Terima kasih juga dari kawasan Bojong Tanjung, Ibu Siti Nur Hasanah, alhamdulillah ya. Dari Cipatik juga ada Ibu Santi, dari Cimahi ini seperti biasa ada Ibu Eli Erlina ya. Mas Mono terima kasih. Bu Ajah Keke dari kawasan Yogyakarta, ini beliau siap untuk berjuang juga Pak Ustadz nih. Komunitasnya nanti bergabung insya Allah ya. Ibu Ella Mustafa, betul maksudnya. Ini dari Kalimantan Selatan juga hadir, terima kasih. Ibu Tri Rahayu juga, Ibu Eci, ya, Ibu Ayu Fatimah juga terima kasih. Dari kawasan Jelekong, Meota, nah, seperti biasa bergabung, terima kasih di sore hari ini. Ibu Sinta dari kawasan Sumedang, Fatia Azhara dari Sukabumi, ya juga Bunda Azka di sana Sukabumi menyimak juga, terima kasih. Teh Ida Siti Astari, terima kasih ya menyimak juga di sore hari ini. Aja, alhamdulillah salam ke Ibu, dan sehat ya. Ibu Nunung Nurjana juga terima kasih. Kang Yana Kurnia, kapan wungkul Kang? Namanya hampir sama ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, dan tolong bagikan tayangan ini kepada yang lain juga ya. Kang Diansyah juga terima kasih ya. Ibu Siti Yeni, juga Ibu Siti Rukoya ya dari Marga Asih, terima kasih juga. Ini dari Chicken Deme ya. Pak Rahmat juga terima kasih. Ibu Neng Novela juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kum aja ya di sore hari ini. Baik, Pak Ustadz, kita bahas nih sambil menunggu yang bergabung melalui video call ataupun teleponnya ya. Ada pertanyaan yang masuk ini Pak Ustadz melalui WhatsApp, kita bahas. Ya, ini dari kawasan Sulawesi Selatan, Masya Allah, luar biasa ya. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di saya ini Pak Ustadz, sebenarnya
anak-anak itu sudah menjadi kebiasaan kepada orang tuanya itu minta bantu, tapi setiap hari gitu Pak Ustadz. Maka itu tidak termasuk kepada anak yang durhaka. Dan bagaimana itu bagi orang tuanya Pak Ustadz yang membiarkan anaknya sampai menyuruh-nyuruh kepada mereka kedua orang tuanya itu Pak Ustadz. Sebetulnya ada peribahasa mengatakan bahwa begini, harta orang tua adalah juga harta anak, ya kan? Harta anak, ya punya anak aja. Ketika anak punya keperluan, minta bantuan, insya Allah sebagai orang tua kita ridho ya. Bahkan senang kalau ngasih sama anak. Ya, betul, boleh sama incu, terasa oleh kita. Tapi kalau anak itu terus minta, sementara dia mampu, nanti juga harus diingatkan. Harus diingatkan. Ya tentu saja ini ada sebab akibat sih pada prinsipnya. Ya, barangkali aku aja lah mungkin kita khilaf dulu ya mendidiknya bukan dengan pendekatan agama hingga anak itu berakhlak kurang baik kepada kita sebagai orang tuanya. Menghadapi anak yang seperti ini ya tentu saja kita nggak boleh memponis dengan julukan-julukan yang jelek, apalagi mendoakan dan doa-doa yang kurang bagus. Karena bagaimanapun anak itu adalah fotokopi kita, ya kan? Anak adalah bagian darah daging kita. Maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Jangan bosan memberikan nasihat. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam pada putranya Kan'an. Sampai akhir ya perjuangannya ketika air bah sudah mencapai puncak gunung tuh, perahu yang beliau tunggangi pun sudah mulai bergerak, anaknya masih juga di bawah. Dan terus ayahandanya Nabi SAW saking sayang pada anaknya mengembangi anak-anaknya. Demikian pula kita pada anak kita, kalaupun mungkin sejak kecil remaja masih juga belum baik akhlaknya, terus harapan demi harapan, doa demi doa, ajakan demi ajakan sampaikan pada mereka. Dan jangan lupa ada satu doa dalam Al-Quran yang indah sekali supaya anak kita menjadi soleh-soleha. Tidak akan saya bacakan ya, saya minta Anda yang membacakannya. Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 74. Al-Furqan surah 25 ayat 74. Yang mau membacakan silahkan. Terima kasih. Salawasi. Ya, silakan ya yang mau membacakan doanya surah Al-Furqan surah 25 ayat 74 bisa Anda hubungi melalui telepon WhatsApp ataupun juga video call di nomor 0821 2020 4245. Terima kasih juga sama bergabung Pak Beni ya, ini pendengar baru kita, ini pemirsa baru kita. Alhamdulillah ya. Pak Beni di mana beliau? Tidak ada alamatnya ini. Nanti kasih alamat ya biar satu kita lebih dekat Pak Beni. Pak Saiful Mubarak juga terima kasih ya. Kemudian Pak Haji Ramito juga terima kasih ya. Pak Yudi Pak Haji Ramito kata ibu tuh damang Pak Haji. Mudah-mudahan sehat. Sehat Pak ya, insyaallah. Astagfirullahaladzim rabbal asyhadu wa asyhadu. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ina Marlina juga terima kasih. Ibu Siti Hendayati, Pak Joyo ya, dari kawasan Khalis terima kasih juga ya hadir di sore hari ini. Ini sahabat DM, Dialis DM ini mengudara setiap hari ya. Kalau pagi hari pukul 5.45 sampai pukul 6.45 tentunya hanya di TV DM dan Radio DM. Untuk sore harinya Senin sampai Jumat pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pokoknya jangan dilewatkan ya setiap acara di Facebook DM streaming ini, dan jangan lupa untuk ikuti akun kami, juga bagikan tayangan-tayangan kami di DM streaming. Pak Basuni Rahman ini Pak Ustaz mau bertanya ini. Pak Haji Basuni silakan. Bagaimana Pak Ustaz seandainya anaknya yang selalu menitipkan, misalnya cucu Ustaz nitip kepada orang tuanya, sedangkan anaknya bekerja mungkin Ustaz seperti itu. Ya itu saya katakan tadi. Ya, itu ini namanya orang tua itu insya Allah kita punya hati yang lembut pada anak-anak. Nyaahwe sayang aja terus. Kadang-kadang ketika anak mau punya anak, cucu ditungguan. Nah, deg-degan akiran ini, nah, hidung bapaknya tenang-tenang saja. Dan udah lahir kadang-kadang juga kita ridho dititipi. Ya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho dititipi oleh incunya, oleh cucunya, ikhlas gitu, malah seneng, malah jadi penghibur. Ya, insya Allah tidak berdosa. Ya, namun demikian tentu anaknya pun harus paham. Yang namanya nitip anak lu, jangan nitipnya saja itu. Ya tentu apa namanya sipil efeknya atau kompensasinya lah, kayak katakanlah. Kalaupun orang tua kan tidak dikasih, tidak berharap diberi orang tua itu.
Tapi sing hidungnya itu harus ngerti ya apakah kebutuhan anaknya penuhi kebutuhan orang tua dan sebagainya ya. Tapi hati-hati, orang tua kita bukan tempat pendidikan anak. Jadi santun bahasanya baik-baik. Ma, bapak saya kerja, anak ada teman di rumah, gimana kalau sementara kerja di rumah? Oh sok kan ini kan kaki. Nah, alhamdulillah. Insya Allah dengan komunikasi yang baik ya mas saya antara anak dan orang tua ketika mendidik incunya Pak Haji, insya Allah kita akan senang, anaknya pun akan tenang gitu ya. Ya, silakan melalui telepon WhatsApp-nya di 082120204245 ya. Sekali lagi kalau kecepatan mohon maaf. 082120204245. Ada di kasar. Ada ya, tenang. Ada ditulis ya. Baik, begini ini Pak Ustadz yang masuk kembali ya. Ada Ibu Dadah Nurbayani melalui pesan WhatsApp. Silakan. Orang tua saya, Ustadz, katakanlah bapak mungkin ini tidak mengurus saya dari kecil, Pak Ustadz. Terus sikap saya harus seperti apa? Sedangkan saya nggak dibiayai dari kecil, sekarang udah dewasa, ngaku sebagai anak begitu, Pak Ustadz. Ini harus gimana, Pak Ustadz? Anda harus bersyukur. Punya ayah, alhamdulillah. Anda bersyukur punya ayah. Ya, orang ini banyak yang nggak punya ayah. Artinya apa? Anda punya peluang ibadah, punya peluang jihad malah. Mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla yang terbesar ketika Anda mampu berbuat baik kepada ayahanda Anda. Kalaupun, dan aku kutip tadi, sejak kecil tidak merawat, menterlantarkan, dan itu masa lalu. Masa lalu. Jangan melihat, jangan memandang ke belakang, ya, melihat ke belakang masa lalu. Yang penting sekarang, ayahanda Anda kembali, alhamdulillah, mengaku orang tua, kita sebagai anak, apa yang mesti kita lakukan? Itu kan pertanyaannya, kembali kepada Al-Isra tadi, ayat 23. Laksanakan perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Tetap kita sebagai anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalaupun saya garisbawahi, orang tua kita mungkin pernah mendolimi kita dan sebagainya. Ya, bahkan di Luqman, nanti pada kajian berikutnya Anda lihat itu. Kalaupun orang tua itu musyrik, non-muslim, Allah Azza wa Jalla tetap memerintahkan kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap dalam urusan dunia kita harus berbuat baik kepada mereka berdua. Tapi kalau mengajak musyrik, fala tutihuma, jangan diikuti. Tuh. Nah, tentang ketika kita berbuat baik kepada orang tua, kalaupun tadi Anda katakan orang tua tidak tanggung jawab dan sebagainya, bagi kita itu ibadah, niati ikhlas lillahi ta'ala. Kita berbuat baik pada orang tua bukan karena ingin dibalas, karena kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sama kita sebagai orang tua mendidik anak dan seterusnya, niatnya apa? Lillah, bukan ingin dibalas anak kita. Ya, begitu. Iya, silakan melalui video call di 082120204245. Anda mau bertanya, mau salam silaturahim juga boleh, atau mau mencoba membacakan ya. Seperti ini nih, ada yang mau coba katanya Pak Ustadz mendaftar. Silakan. Jadi kami yang menghubungi Anda ya, jangan khawatir. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya nih? Otak ya ini dari Jelapong. Kalau sepuh begini kayaknya mungkin selain pertanyaan beliau bergok tapak genteng. Gitu. Apa artinya? Share ilmu kembali ya. Banyak pengalaman. Banyak pengalamannya. Silakan nih. Silakan. Nu mawi mansot teras oge Ustad, sasieun satu nyeureun manawi aya nu nafsu, ilmu ti Ustad, mugi barokah, mugi hareukeun magfirah. Nah, eta pada ngaoskeun serat anu tadi. Ya, doa. Mohon anak yang soleh, silakan. Auta. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aduh, hilang. Sudah ada. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil
muttaqina imama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Itu penginten Ustaz. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu anu ti Pak Ustaz didukikeun janten ilmu anu manfaat kangge dayana terutamina kangge otak. Hatur nuhun kasadayana hapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Newata yang sudah membacakan doa ya, memohon kepada Allah supaya berikan anak yang soleh. Al-Furqan surah 25 ayat 74. Kita lihat maknanya. Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina. Ini sebagian Al-Quran diartikan azwaj itu memang letaknya istri-istri kami. Di mana pasangan kami di sini? Emang yang melahirkan itu istri bukan bapak ya. Jadi ketika seorang istri berdoa, azwaj di sini pasangan juga. Itu karena tanpa suami pun nggak punya anak kan. Waduriyatina, dan turunan-turunan qurrata a'yun, yang menyenangkan, yang menyejukkan mata. Ya, apa makna qurrata a'yun? Ini luas cakupannya. Artinya anak yang taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tuanya, hingga orang tuanya melihat anak yang taat kepada Allah, sholat tepat waktu, berjamaah, thalabul ilmi, sekolah dan sebagainya. Orang tuanya senang hatinya itu qurrata a'yun. Was'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin ya di antara orang-orang tak, artinya menjadi pemimpin dalam berbagai kebaikan. Sok panjatkan doa ini kepada Allah sesering mungkin, sebanyak mungkin. Mudah-mudahan yang belum punya putra segera punya turunan, yang udah punya putra mudah-mudahan soleh solihah semuanya. Ya, silakan sahabat DM dapat kembali Anda pergunakan melalui telepon WhatsApp-nya, di video call juga silakan melalui nomor 082120204245. Sudah ada yang siap kembali katanya? Nah, enggak, silakan. Ya, kita coba hubungi ya. Ini dari kawasan mana ini? Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Juga ini bagi sahabat dan yang lainnya pun silakan ya, boleh bergabung bersama kami di video call. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Di Bunda Azka di Sukabumi. Oh, Bunda Azka Sukabumi. Mangga Bunda. Kumaha upami orang tua, tapi sanes orang tua abdi gitu. Di murang kali nate hijrah gitu, kanu langkung. Ya, nah Rasul, tapi orang tua nanti malah ngambek gitu. Oh. Iya. Mangga. Mangga sih. Mangga. Mangga. Ucapina. Mangga. Hatur nuhun. Sami-sami orang Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bunda Azka ya, sambil ngasuh. Ngasuh ya kelihatannya. Luar biasa. Seharusnya bersyukur ya. Orang tua ketika mendapatkan putra-putrinya hijrah dari perbuatan jelek kepada perbuatan baik, hijrah lebih soleh lagi, lebih alim lagi, ngedul kamaci jadi getol kamaci, kan mestinya bahagia. Ini sebaliknya. Nah, justru saya bertanya balik, loh kenapa ada orang tua seperti itu? Ya, hemat saya kalau orang tuanya yang beriman justru berharap pada Allah Azza wa Jalla supaya anak-anaknya soleh solihah. Seperti isi doa tadi kan, Al-Furqan ayat 75, mohon pada Allah anak-anak kita benar-benar menjadi qurrata a'yun. Berarti ini yang menjadi permasalahan bukan di anaknya, orang tuanya. Ya, orang tuanya ini ya perlu dipertanyakan itu ya. Ya kadang-kadang dalam konteks ceramah atau siapapun seringkali yang menjadi bahan pembicaraan itu adalah anak durhaka, itu kan ya. Jarang membahas orang tua durhaka. Padahal bisa jadi terbalik. Ya, anak-anaknya soleh, soleha, orang tuanya mungkin belum soleh. Ternyata banyak dalam sejarah juga. Sejarah para nabi, para rasul juga ada malah seperti itu. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Rasul. Azar, orang tuanya produsen batu. Tuh, dalam Quran pun sudah dicontohkan. Itu. Jadi artinya memang qurrata a'yun itu bukan hanya orang tua kepada anak, satu ketika juga mungkin dibalik. Orang tua harus diberi nasihat seperti ya, orang tua seperti ini harus berikan nasihat, kasihan beliau. Ya, terima kasih.
Iya, silakan video call-nya bisa Anda pergunakan ataupun telepon WhatsApp-nya ya. Terima kasih, silakan berikutnya. 821-2024-245 ya. Ini terima kasih juga untuk Anda yang bergabung, Pak Sabarudin ya, Ibu Ima Suryati juga terima kasih, Umi Alifah ya. Mama Lestuti dari Pangalengan juga terima kasih ya, Ibu Suminar juga terima kasih. Baik, kita bahas melalui Facebook terlebih dahulu Pak Ustadz. Ini Ibu Imas, kalau kita selalu ingat kepada seorang yang sudah meninggal, apa itu tidak termasuk meratap Pak Ustadz seperti itu? Tergantung yang menjadi dasar menangis itu apa Bu. Kalau menangis karena sedih, terasa banget. Ketika ada mungkin kadang-kali kita kurang perhatian, kurang pelayanan, seringkali cuek. Biasanya begitu kan? Ketika udah meninggal, aduh sedih, kenapa aku tidak buat baik pada orang tuaku, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu hal yang wajar Bu. Atau menangis karena saking sayang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Baginda Nabi SAW pernah tuh meneteskan air matanya di pinggir kuburan Ibrahim, putra beliau masih kecil. Ada sahabat nanya, Rasul kok menangis? Disangkanya mungkin Rasulullah nggak menangis gitu. Rasul menyatakan ini air mata tanda rahmat kasih sayang dari Allah. Ini nggak disalahkan. Tapi kok sedihnya terus gitu ya, meruncing sampai muncul naudzubillah niyah itu meratapi atas kematiannya, kemudian timbul ungkapan-ungkapan yang tidak ridho menerima takdir Allah. Ya Allah, kenapa dimatikan suamiku? Aku dengan siapa? Siapa mencari kita? Misalnya. Nah, ini ya itu dosa, harus istighfar. Nah, saran saya ketika ingat kepada orang tua, suami, istri, siapa yang telah meninggal, maka segala doakan, ikuti dengan doa. Itu yang paling diperlukan oleh almarhum. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ima Suryati. Ya, silakan sahabat DM, dapat Anda pergunakan kembali 0821-2024-245. Mama Ida Sasak Batu, terima kasih ya. Ibu Indi Suryati, terima kasih juga. Sasak mana? Bandung sepertinya, saya nggak tahu. Untuk Cicahem ini. Pak Apun Saipudin dari Dago. Dago, Pak Apun. Lebar lamun teu nyimak TV DM. Masya Allah. Atur nuhun Pak Apun. Jadi ibadah, bukan kayaknya ketika Anda mengorbankan kuota, ya mungkin berapalah, nggak akan 1 giga kan di Facebook ini, nonton TV dan keluarga kan, 1 jam mungkin setengah giga ya. Itu insya Allah itu akan menjadi harta yang terbaik yang kita keluarkan, karena untuk ngaji ya, untuk mengungkap ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi pahala ya. Iya, silakan Anda dapat pergunakan 0821-2020-4245. Tadi sudah ada yang mendaftar, ini kita coba. Ya, mangga. Melalui video call. Mudah-mudahan terhubung dengan baik. Kita hubungi. Bagi Anda pun ya jangan malu, jangan sungkan-sungkan untuk video call. Tapi bagi Anda yang akhwat, persiapkan terlebih dahulu supaya untuk menutup aurat ya begitu. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum. Ya, mungkin di luar cuacanya agak kurang mendukung ke sinyal ya. Emang tadi hujan juga ya. Hujan lebat, cukup lebat ya. Iya, delay ya. Ibu Samsul, mangga silakan Bu Samsul. Tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Selain mendoakan kita yang sudah meninggal, ya, apalagi yang harus kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita yang dulu. Ya. Ya Pak Ustaz, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan. Ya, jadi untuk orang tua yang sudah meninggal, gitu, selain kita mendoakannya, apalagi ini untuk menghapus dosa-dosa kita kepada orang tua. Oh, bagus kayak bertanya. Itu artinya dalam sebuah hadis saya lihat ada 5 poin ya. Di antara poin-poinnya tadi istighfarullah, mohonkan ampunan, itu yang paling pokok. Setiap kita ingat dosa kita pada orang tua dulu dan orang tua sudah tiada, caranya adalah bukan datang ke kuburan minta maaf, doakan pada Allah. Doanya boleh Anda pilih, boleh Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa ya? Itu atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya, seperti yang dibaca dalam sholatnya aja. Satu. Yang kedua, lanjutkan ke perbuatan baik beliau. Rajin ke pengajian, jadi ahli masjid, jadi donatur misalnya ya.
menyumbangkan hartanya kepada sebuah lembaga dan lanjutkan. Kaum muslimin rahimah, muliakan tamu-tamunya. Jangan sampai tamu-tamunya kehilangan setelah orang tua tiada, kita muncul. Ya, saya selalu ingat dulu kepada ayahanda almarhum, Allahumma ghfir. Beliau selalu membawa saya waktu kecil, waktu SD itu kecil itu, kepada teman-teman beliau, ya, dikenalkan, nih anakku ini kan udah pada meninggal, teman-teman ayahanda juga, ya, masya Allah. Kemudian sambungkan silaturahim. Kamu sodikihim, tamu-tamunya muliakan. Sambungkan silaturahim orang yang dekat dengan beliau. Masya Allah, ya. Nah, dengan cara demikian maka Rasul menyatakan itu salah satu di antara cara berbuat baik, ya, pada orang tua yang telah meninggal. Terima kasih, Bu. Ya, silakan dapat Anda pergunakan kembali 082120204245. Terima kasih doanya ya untuk Teh Ida Siti Astari ini. Jazakumullah Pak Ustaz katanya untuk semangat dakwahnya ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Juga ini ada Pak Tatang Sutrisna. Alhamdulillah saya baru dapat channel DMTV. Nah, semoga jadi inspirasi untuk umat. Insyaallah Pak Tatang, terima kasih. Dan juga terima kasih pada Ibu Suminar, Bu Haja Suminar di Karawang ya. Udah menyampaikan wakafnya melalui rekening kita ya untuk media dakwah kita ini. Terima kasih. Anda ingin juga ikut wakaf, itu ada nomor rekening atas nama Yayasan Darul Mutakin ya. Di bawah ini. Ya, ada kan? Mudah kan 20 mana? Ya. Lupa lagi. Nah, itu 21210. Iya, 21210 203031. Nah, kita 2030 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Terima kasih. Ya, ini kita bahas pertanyaan melalui kolom komentar di Facebook DM Streaming ya, Pak Ustaz. Ini dari Ibu Ika Wartika mau bertanya, Pak Ustaz. Ada orang yang sering membuat orang tuanya menangis, Ustaz, tapi anaknya tidak merasa bersalah gitu. Padahal tindak tanduknya itu sering menyakiti orang tuanya. Nah, kemudian kepada anaknya itu pun Allah memberikan rezekinya itu berlimpah, Pak Ustaz. Apakah itu istiraj dari Allah, Pak Ustaz? Nah, ini kan inilah yang menyebabkan banyak orang tua yang sakit hati dan anaknya. Ya. Jadi hatinya sakit, tersinggung. Tetapi tidak menyampaikan juga pada putra-putrinya. Kenapa? Karena orang tua itu banyak pertimbangan. Kalau mau ngomong itu bahasa Sunda dibeweng, diutahkeun apa ya? Kalau mau bisa itu artinya dipikirkan, takut menyinggung anaknya dan sebagainya. Itu orang tua. Orang tua yang bijaksana seperti itu. Lebih baik biarlah kami orang tua yang menderita, yang penting anak-anak happy, anak-anak bahagia. Nah, tentu sebagai anak harus pandai menangkap respon itu, sinyal-sinyal dari orang tua yang kayaknya tersinggung oleh kita. Entah itu orang tua kandung, ayah, ibu kandung, ayah mertua, ibu harus pandai menangkap sinyal. Mungkin orang tua tidak akan menyampaikan itu, atau mungkin ada saudara-saudaranya ingatkan gitu, ya, ingatkan. Tanpa ada yang mengingatkan, nah ini sulit juga, ya. Ya sebetulnya orang tuanya nggak salah juga kalau ngajak bicara. Gitu. Kadang-kadang suka ada orang tua yang sungkan kayaknya, udahlah nggak apa-apa lah, biarin bagus-bagus. Gitu. Ya, sebetulnya anaknya juga ngeh di kadang-kadang. Ya, untuk menjembatkan hal itu memang salah satu diantaranya saya ingat Al-Imran ayat 159. Coba lihat dari 4 kiat yang Allah berikan pada Nabi SAW ketika ingin menyatukan kaum muslimin waktu itu, para sahabat tentara perang adalah Allah menyatakan wasyawihum fil amr, bermusyawarah engkau dengan mereka dalam segala urusan. Ada komunikasi, ya, mungkin tidak langsung komunikasinya, mungkin makan berjamaah, sholat berjamaah, mungkin refreshing, adakan acara. Mudah-mudahan bisa cair itu, ya. Ya, silakan sahabat DM dapat Anda pergunakan kembali telepon WhatsApp ataupun video call WhatsApp-nya ya di nomor 0821204245. Ya, terima kasih juga untuk ini sahabat DM kita. Ada Ibu Ruminah dari kawasan Ciparai, terima kasih ya, dari kawasan Sukabumi juga ada keluarga Abah Lumayan. Abah Lumayan. Ya. Mbak Bainaros kabar teh terus sabaraha hiji putra, sabaraha incu, sabaraha buyut. Baik, ini kita bahas juga buat satu pertanyaan di kolom komentarnya Ibu Imas kembali. Silakan Bu Imas. Apakah boleh Pak Ustaz kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan ketika kita wafat nanti dengan harapan tidak merepotkan anak-anak kita? Iya, Pak Ustaz? Boleh, kan ada doanya itu di Al Imran itu.
ya, wa tawaffana ma'al abrar. Ya, awalnya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Siapa? Para nabi, rasul, siddiqin, sholihin, ya. Ya, sering-seringlah baca doa itu. Ya, tentu saja karena ya Ibu Imas ya dan sahabat Dem yang saya cintai, ketika kita ingin wafat seperti itu husnul khatimah, ya tentu istilah saya ulah kumaha engke, jangan bagaimana nanti, harus ada ikhtiar yang real sekarang. Itu caranya adalah wa amila lima ba'da maut. Sahabat Nabi SAW, kita harus memperbanyak amal untuk bekal pulang kita nanti. So, banyak mana bekal yang kita kumpulkan? Apakah bekal untuk sekarang hidup di dunia, apa bekal untuk nanti? Kayaknya banyak bekal untuk sekarang daripada untuk nanti, ya. Iya, silakan Anda dapat pergunakan kembali 082120404245 ya. Juga ini melalui kolom komentarnya kita sapa kembali. Oh, ini Pak Tatang Sutrisna itu sepertinya kawan dari Pak Haji Ramito, ya. Alhamdulillah. Pak Edi Effendi juga terima kasih ya dari kawasan Katapang juga. Pak Edi, damang Pak Edi, Mas Laka sehat. Baik, ini ada pertanyaan juga Pak Ustadz nih dari Ibu Deti Maria, Pak Ustadz. Iya. Bagaimana hal-hal yang bisa menguatkan keimanan, Pak Ustadz? Terima kasih. Hal-hal yang bisa menguatkan keimanan sampai pada puncaknya keimanan istiqomah, ya. Ainal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqaw. Untuk bisa istiqomah dalam keimanan itu yang pertama, pertahankan ibadah yang sudah biasa kita rutin lakukan tiap hari. Satu. Yang kedua, pada waktu yang bersamaan kita berusaha terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok kita rencanakan lebih baik daripada hari ini. Dua, banyak thalabul ilmi. Seperti ini. Kajian ini thalabul ilmi juga. Kalaupun kita tidak bisa hadir bertatap muka langsung, alhamdulillah kita bisa sharing. Ya, kemudian cari sahib sahabat yang ahli ibadah, yang lebih bagus keimanannya, ibadahnya. Ya, dan ada satu doa saya tunjukkan pada Anda supaya kita diistiqomahkan dan beriman. Ali Imran ayat 8. Kalau masih ada waktu boleh Anda bacakan. Ali Imran ayat 8. Sementara catat alamatnya dulu. Doa supaya diistiqomahkan keimanan, Ali Imran ayat 8, ya. Iya, terima kasih juga dari kawasan Sukamenak Pak Andi Gunariyadi, ya, terima kasih. Sukamenak itu ada Pak Haji Dodi, ya. Udah lama itu beliau, Damang sehat di Masjid Nurul Palah kayaknya. Iya. Iya. Juga ada Ustadz Hernawan yang bisa. Oh iya, Taman Ungku ya, Ustadz Hernawan ya. Begini dari Teh Ida, Pak Ustadz, agak lucu juga nih pertanyaan. Saya suka mengingat gitu, kebaikan almarhum dari seorang ayah juga dan kebaikan ibu, Pak Ustadz. Dan saya meyakini bahwa Bapak itu ada di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah pemikiran-pemikiran seperti itu dibolehkan, Pak Ustadz, dalam Islam itu? Mudah-mudahan jadi doa. Ya, emang kita harus positive thinking. Harus optimis, ya. Makanya ketika kita mendapatkan orang tua yang meninggal harus optimis. Cara optimisme yang mesti kita lakukan hari ini nggak ada lagi kecuali dengan berdoa, ya. Berdoa kalau beliau punya hutang piutang dan selunasi, sambung dengan keluarganya, teruskan kebaikannya, itu diantaranya hormati tamu-tamunya. Insya Allah kita sebagai para putra putri yang tinggalkan jadilah putra putri yang soleh hingga beliau dapat royalti pahala. Masih ingat kan 3 poin itu yang Nabi sabdakan? Ya, iza matabdu adam ikuta'amu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yantaf au waradin solihin yanulahu. Ya, sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Alhamdulillah, berbahagialah orang tua kita yang alhamdulillah kita sebagai anak-anaknya soleh bisa mendoakan. Ketika kita sering mendoakan beliau, mudah-mudahan harapan besar kita ke belakang nanti anak-anak kita, cucu turunan kita pun bisa mendoakan kita. Ya, ada Teh Santi juga, terima kasih ya yang hadir di sore hari ini, ya. Kemudian juga ada Teh Dea, terima kasih. Dan pertanyaannya mohon maaf tidak sempat terbahaskan, sepertinya itu sudah menjadi waktu yang terakhir Pak Ustadz. Oh, udah habis ya? Sudah habis ya, tidak terasa. Alhamdulillah, luar biasa.
Hari ini Jumat, besok Sabtu jangan lupa ada acara spesial. Kayaknya Sabtu itu ada jitu. Kalau pagi istirahat ya? Dialis pagi hari Pak Ustadz, kita berjumpa kembali. Oh ya, double ya. Lupa saya. Di dialis DM pagi seperti biasa. Oh, bagaimana? Terus menerus kan? Nggak libur ya? Juga apa lagi? Iya. Nah, besok ada acara spesial selain dialis DM pagi ya. Pukul 5.45 sampai 6.45 1 jam saja. Nanti pukul 9.30 2 jam sampai setengah 12 ya ada G2 pengajian hari Sabtu. Hadir ya. Hadir di rumah masing-masing. Online untuk sementara. Mudah-mudahan pekan yang akan datang bulan depan mudah-mudahan bisa off air. Kalau kita udah menyiapkan gedung yang luas ini, presentatif dan prokesnya sangat ketat, kita coba di setting lagi, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih semuanya, tingkatkan keimanan ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang tua yang bijak pada anak-anaknya. Anak-anak kita mudah-mudahan dia anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Maafkan segala kesalahan khilafan saya. Besok pagi kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama mengikuti program Dialis DM sore hari bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema akhlak terhadap kedua orang tua. Terima kasih untuk Anda yang bergabung melalui video call. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung melalui pesan-pesan WhatsApp-nya ya, pesan komentarnya terima kasih, kolom komentarnya juga untuk motivasinya terima kasih ya dari Anda semuanya. Jangan lupa juga untuk terus memberikan saran dan komentar untuk kita semua supaya lebih baik lagi ya. Insya Allah besok kita jumpa kembali di program dan di waktu yang sama. Jangan lewatkan ya, tentunya hanya di TV DM dan juga di radio DM streaming. Akhirnya saya Yana Mutakin yang bertugas pamit undur diri dari studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Rindang. Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat TV dan radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farunta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sodako zakat Anda untuk menyelesaikan toilet,
menyiapkan tempat konten Darul Mutakin. Sekecil apapun isi Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. 21 Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus Yayasan Darul Mutakin dan Panitia Kurban 1442 Hijriah 2021 menyampaikan banyak terima kasih kepada para mudhohi, para panitia dan semua jemaah sekalian. Kurban alhamdulillah tahun ini terkumpul 17 ekor sapi, 2 ekor kambing. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.